Baik, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Investasi, Kebijakan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan pada properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Proposal saya ini memiliki ada 4 variabel yang dimana ada 3X dan 1Y. X-nya itu pertama, kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Dan Y itu adalah nilai perusahaan. Baik, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang dari nilai perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang menjadi latar belakang nilai perusahaan. Yang menjadi latar belakang dari nilai perusahaan itu adalah parameter pentingnya dalam dunia bisnis yang mencerminkan beberapa berharganya sebuah perusahaan yang saham. Investor yang memangku kepentingan lainnya, dan penentuan nilai perusahaan yang menjadi semakin kompleks dan faktor-faktor seperti fluktuasi pasar modal. Kompleksitas faktor yang mempengaruhi dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk nilai yang akurat. Penilaian sebelumnya telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Namun masih ada banyak ruang pemahaman lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor yang berinteraksi dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di bagian slide yang pertama ini sudah dijelaskan bagian dari nilai perusahaan, ada banyak yang memangku kepentingan dalam nilai perusahaan, baik itu dalam pendanaan, dalam investasi maupun dividen atau bunga dalam perusahaan. Nah, pada slide ini setelah dijelaskan setiap perusahaan yang go public itu akan mempresentasikan atau akan menunjukkan bagaimana perusahaan mereka telah menjadi alternatif yang tepat untuk digunakan sebagai yang akan digunakan oleh pemilik investor saham. Sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian saya ini atau pada proposal saya ini, saya telah mencantumkan ada 3 faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Mana yang pertama itu adalah kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai dan diuntungkan dalam sejumlah alternatif investasi dan sebagai bagi perusahaan. Setiap faktor-faktor ini, yang pertama itu yaitu kebijakan investasi ini memiliki alternatif yang tersedia bagi perusahaan. Hal ini menyangkut pada keputusan pengalokasian dana, baik itu dilihat dari sumber dana atau yang beredar di dalam atau di luar perusahaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa sih rumus yang digunakan dalam menghitung kebijakan investasi pada nilai perusahaan. Pada proposal saya ini saya telah mencantumkan yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada nilai perusahaan, yaitu menggunakan TAG atau Total Asset Growth. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang kedua yaitu kebijakan pendanaan. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pendanaan ini? Kebijakan pendanaan ini atau struktur modal merupakan masalah hingga perlu diukur menggunakan dengan debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar maupun utang ekuitas. Kebijakan pendanaan diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Satuan yang digunakan dalam mengukur persentase kebijakan pendanaan ini dengan rumus DER sama dengan total utang per total ekuitas dikali 100%. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang ketiga yaitu kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan ini adalah suatu yang berhubungan dengan ketentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perbandingan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumset dan dana yang ada di dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan. Dan kebijakan pendanaan ini membahas mengenai sumber dana yang membiayai investasi yang dianggap layak. Jika dana yang digunakan berasal dari hutang, maka dana tersebut pasti akan mempunyai biaya minimal sebesar dari tingkat hutang. Tapi jika dana yang digunakan berasal dari modal sendiri, maka harus dipertimbangkan yaitu dengan modal sendiri.
Jadi teman-teman, jika kita menggunakan modal sendiri, kita akan mempertimbangkan yaitu opportunity cost. Rasio pembayaran dividen diukur dengan cara membagi besarnya dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Secara matematis, dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. DPR sama dengan dividen per share per earning per share. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mencantumkan bagian dari diagram PBV perusahaan properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek periode 2018 sampai 2022 yang mengalami harga penurunan. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya pengusaha Antara, ORJ, Amri, PPRO, dan RODA sedang mengalami penurunan, di mana memiliki nilai rata-rata yang berbeda juga. Dan dalam diagram ini sudah saya buat bahwasannya saya membuat grafik bahwasannya ini menandakan memiliki nilai perusahaan yang menurun. Nah, teman-teman, pada penelitian ini faktor yang ingin diteliti guna mempengaruhi nilai perusahaan itu yang itu ada 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Penetapan kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen ini memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari ketiga faktor ini ada sama, yaitu mengharapkan tingkat hasil yang dipersyaratkan dengan risiko atau kemungkinan tidak diperolehnya hasil seperti yang diharapkan. Hasil yang diharapkan diartikan dalam tingkat keuntungan yang diharapkan atau dapat digunakan untuk di hari ke depan. Sedangkan risiko berarti profitabilitas, tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari return yang diharapkan. Semakin besar penyimpanan tingkat bunga keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar pula tingkat risikonya. Nah, teman-teman, pada penelitian ini sudah dijelaskan bahwa semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan, maka akan semakin besar pula tingkat risikonya. Hal ini disampaikan oleh Sartono 2012 nomor 139. Pada penelitian ini ada 4 identifikasi masalah yang ditemukan, yaitu yang pertama, nilai perusahaan sektor properti real estate memiliki tren ke arah penurunan. Yang kedua, nilai perusahaan sektor properti real estate mengalami volatilitas nilai antar periodenya cenderung ke arah penurunan. Yang ketiga, adanya perbedaan hasil penelitian. Contohnya, menurut Sartono, bahwasanya kebijakan dividen itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, menurut di Sukrini menyatakan bahwa kebijakan dividen ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa adanya perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, yang menjadi identifikasi masalah yaitu nilai ukuran perusahaan yang rendah menyebabkan nilai perusahaan rendah. Yang selanjutnya itu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di atas tadi, maka permasalahan dapat dikaji dalam penelitian ini dengan dapat dibatasi dengan seluruh kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam rumusan masalah. Mengacu pada latar belakang masalah yang ada di atas, yang telah saya sebutkan tadi, maka identifikasi masalah serta batasan masalah di atas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Saya ada membuat 3 batasan rumusan masalah. Yang pertama, apakah kebijakan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah kebijakan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Dan yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Baik, sekarang kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini saya buat 3 tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian saya ini, yang pertama, untuk menguji dan menganalisis apakah kebijakan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis apakah kebijakan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menguji menganalisis apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian ini bagi penulis, bagi investor, atau bagi masyarakat? Yang pertama yaitu bagi penulis.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi dan supaya penulis dapat mengembangkan ilmu yang diperolehnya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Negeri Manado. Yang kedua yaitu bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bahan pertimbangan dan untuk calon investor yang mengambil kebijakan dan untuk investasi dan merupakan bahan informasi mengenai pengaruh kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Apa sih manfaat penelitian ini bagi masyarakat? Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dan bacaan dalam mengetahui pengaruh kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Saya akan mempresentasikan apa-apa saja sih yang menjadi materi-materi yang saya buat dalam bab 2 ini. Yang pertama itu adalah manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Nah, di sini saya sudah mencantumkan manajemen keuangan menurut Lailatus 2020 nomor 2. Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, dia menyatakan bahwa manajemen keuangan ini juga dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya menggunakan serta mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap dan bersedia membayar jika suatu perusahaan menjual. Nah, sedikit penjelasan mengenai ini. Menurut saya, setiap dana yang dialokasikan secara efisien dan memaksimalkan nilai perusahaannya itu harga di mana calon pembeli setiap perusahaan siap dan bersedia membayar jika suatu perusahaan menjualnya. Setiap hal-hal yang barang-barang yang dijual oleh perusahaan, berarti si investor dan calon pembeli siap dan bersedia untuk membayarnya dengan harga kesepakatan bersama. Nah, di sini saya telah mencantumkan teori-teori yang umum digunakan dalam manajemen keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah signaling theory, dan yang kedua Modigliani-Millier atau MM teori. Yang ketiga Rijks-Retrun trade-off theory. Yang keempat pecking order theory. Yang kelima trade-off theory. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian variabel Y dari penelitian saya, yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Ini menurut Setiawan dan kawan-kawan tahun 2021. Nilai perusahaan merupakan harga dari sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut akan dijual. Ini menurut Sihombing 2020. Nah, menurut Sihombing dan Setiawan ini memiliki perbedaan sedikit, di mana perbedaannya itu yaitu dengan keterkaitan harga saham yang menurut Setiawan itu tingkat ketinggian yang dimiliki oleh perusahaan, namun menurut Sihombing itu perusahaan tersebut memiliki harga jual yang berbeda. Nah, di sini saya cantumkan jenis dan indikator untuk mengukur nilai perusahaan. Saya menggunakan 3 jenis, yaitu nilai buku, nilai pasar saham, dan nilai arus kas. Di sini saya telah mencantumkan nilai perusahaan yang dapat diukur dengan beberapa indikator. Nah, berikut ini ada 2 indikator yang sering digunakan dalam mengukur nilai perusahaan. Saya menggunakan Tobinski dan Price Earning Ratio atau PER. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu Tobinski. Tobinski menurut Rosika tahun 2018, Tobinski ini merupakan nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan nilai pasar dengan nilai yang menggantikan aset perusahaan. Di sini saya telah mencantumkan rumus, yaitu Tobinski sama dengan MVI plus D per total aset.
Nah, untuk yang kedua, indikator yang saya gunakan itu yaitu PR, Price Earning Ratio. Nah, pendekatan PR ini atau disebut juga dengan pendekatan Earning Multiplier merupakan salah satu pendekatan yang populer. Nah, PR ini katanya merupakan pendekatan yang populer yang dapat digunakan dalam mengukur indikator nilai perusahaan, yang menggunakan nilai earning atau nilai laba perusahaan untuk memperkirakan nilai perusahaan. Ini menurut Alwi 2003. Nah, yang menjadi rumus dari PR ini adalah PR sama dengan harga saham per lembar saham per pendapatan per lembar saham dikali 100%. Sekarang masuk ke dalam X1 yaitu kebijakan investasi. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan investasi ini? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan pengertian dari kebijakan investasi beserta rumus yang saya gunakan dalam menghitung kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Kebijakan investasi ini merupakan keputusan keuangan tentang aktiva di mana yang harus dibeli oleh sebuah perusahaan. Aktiva tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu aktiva real dan aktiva mesin atau gedung. Aktiva real ini berupa mesin, gedung, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu aktiva tidak nyata, seperti hak paten, hak cipta, dan merek. Investasi di pasar modal merupakan salah satu bentuk yang sering digunakan dalam berinvestasi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan aktiva itu ada dua tadi, yaitu aktiva real. Saya sudah menjelaskan apa itu contohnya, dan aktiva tidak nyata apa itu contohnya. Nah, investasi adalah suatu keinginan tentang bagaimana cara menggunakan sebagian dana atau sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang tersedia di masa depan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana dan sumber dana lainnya yang berlaku pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang, menurut Tandelinin 2017. Nah, menurut Tandelinin ini, investasi adalah sebuah komitmen atas sejumlah dana yang telah diambil dari sumber lainnya. Yang pertama itu adalah dana pribadi dan dana dari perusahaan. Rumus yang saya gunakan dalam kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan ini adalah TAG atau Total Asset Growth. Yang kedua, kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio yang dicari dengan cara memperbandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dan utang seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan meminjam atau indikator dengan pemilik perusahaan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat rumusnya, yaitu DR atau total hutang per total aset dikali 100%. Sekarang kita masuk ke dalam kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini adalah suatu kebijakan manajemen atas laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode yang akan dibagi semua atau dibagikan untuk dividen dengan cara tidak dibagikan untuk laba ditahan. Ini menurut Sutrisno 2017. Nah, kebijakan dividen ini adalah suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Ini menurut Sartono. Nah, menurut Sutrisno ini, apakah laba ditahan untuk pribadi atau untuk perusahaan, dan yang kedua dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan untuk laba guna membiayai investasi yang akan datang, seperti investor-investor yang akan digunakan secara mendatang. Kebijakan dividen ini yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, kebijakan dividen ini juga dapat berguna untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Ini menurut Brickma dan Houston tahun 2013 nomor 211. Yang menjadi rumus dari kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan itu adalah DPR sama dengan dividen per share per earning per share. Nah, di sini saya memiliki penelitian terdahulu. Di proposal saya mencantumkan 10 penelitian. Namun dalam PPT ini saya menjelaskan ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan salah satu dari 3 penelitian terdahulu ini. Yang pertama itu menurut Gani, Ibrahim, Padaran, dan Surya Harjaran 2012 yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Variabelnya yaitu variabel independen atau X-nya yaitu X1 adalah
kebijakan investasi, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Itu yang menjadi variabel X, dan variabel Y yaitu nilai perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis multiplier per senior. Nah, hasil dari penelitian ini, keputusan investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen juga memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada 3 hasil penelitian, yaitu berpengaruh positif dan berpengaruh positif ada 2 dan berpengaruh tidak signifikan ada 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 1 lagi, yaitu menurut Julin Nur Faridah tahun 2012 yang berjudul Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Kebijakan Investasi, Kebijakan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. Nah, judul ini berfokus pada perusahaan manufaktur di mana variabel independen atau X-nya yaitu kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Yang menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah nilai perusahaan. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda. Yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan kebijakan investasi secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, pada penelitian ini yang mengatakan bahwa semua variabel X berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Y. Dan yang ketiga yaitu menurut Nikade Rai Pratuti atau GD Marta Sudirta tahun 2016 yang memiliki judul penelitian yaitu pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan perusahaannya berfokus pada perusahaan manufaktur. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah yang pertama struktur modal, yang kedua kebijakan dividen, dan yang ketiga ukuran perusahaan. Itu yang menjadi X dari penelitian ini. Yang menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah nilai perusahaan. Nah, analisis yang digunakan dalam metode ini adalah metode analisis kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah struktur modal dan kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2013. Nah, pada penelitian ini ada 2 hasil. Yang pertama yaitu berpengaruh positif signifikan dan berpengaruh negatif signifikan. Nah, di sini saya telah membuat gambar kerangka berpikir di mana kebijakan investasi yang menjadi X1, kebijakan pendanaan X2, kebijakan dividen adalah X3, dan menjadi Y adalah nilai perusahaan. Kebijakan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan begitu juga dengan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, itulah yang menjadi sedikit penjelasan mengenai kerangka berpikir yang telah saya buat. Sekarang kita masuk ke bagian hipotesis. Yang pertama itu pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan, yang kedua itu pengaruh kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan, dan yang ketiga pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Apa sih yang saya buat dalam bab 3 itu, yaitu metode penelitian, variabel penelitian, dan operasional penelitian. Yang pertama itu variabel penelitian. Nah, teman-teman, di sini saya menjelaskan variabel dalam penelitian saya ini. Variabel penelitian merupakan bentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan dijadikan titik atau menjawab permasalahan yang dihadapi. Lalu ditarik kesimpulannya, dan berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel terikat atau independen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian saya yaitu nilai perusahaan atau variabel Y. Dan ada yang kedua yaitu variabel bebas atau independen, yang merupakan variabel yang berpengaruh dan mempengaruhi variabel lainnya. Jadi secara bebas dipengaruhi terhadap nilai variabel lainnya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama kebijakan investasi atau X1, kebijakan pendanaan atau X2, dan kebijakan dividen atau X3. Jenis dan sumber data. Penggunaan data dalam penelitian ini ialah sekunder dan merupakan annual report serta data laporan keuangan dipublikasikan. Sumber yang diperoleh melalui situs website resmi di Bursa Efek Indonesia adalah www.idx.co.id dan www
IDN finansial. Baik, kita akan lanjut. Dan yang selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, di sini kita akan mengetahui teknik apa sih yang saya gunakan dalam menganalisis data. Teknik yang saya gunakan dalam menganalisis data itu dengan menggunakan penelitian ini ialah analisis kuantitatif. Saya menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini merupakan analisis yang digunakan statistik, matematik, serta numerik melalui data yang dikumpulkan. Analisis kuantitatif ini juga adalah salah satu analisis yang diperkirakan secara kuantitatif berpengaruh terhadap variabel independen dan variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam analisis regresi data panel. Nah, di sini saya menggunakan analisis regresi data panel karena memiliki beberapa lebih dari satu atau lebih dari 5 perusahaan, lebih dari satu atau 2 perusahaan. Nah, analisis regresi data panel ini atau disebut dengan polling adalah analisis data yang dikombinasikan atau digabungkan antara data cross section dengan sebandingkan dengan data time series. Data cross section adalah data yang satu waktu tertentu, sedangkan data time series adalah data terdiri atas satu atau lebih variabel. Nah, metode analisis data ini menggunakan untuk menguji pengaruh kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen baik secara simultan maupun parsial. Dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel ini merupakan gabungan antara runtut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Ini menurut Basuki dan Prawoto tahun 2017. Di sini saya sudah menggunakan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis yang saya gunakan yaitu uji dalam penelitian ini menggunakan tentang pengaruh variabel-variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis ini akan digunakan dengan menggunakan uji T atau uji teks atau uji tes yang dengan tingkat signifikan A sama dengan 5% atau A sama dengan 0,05 atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena pada tingkat ini signifikan tersebut umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial yang dianggap cukup dan dapat untuk mewakili sebuah hubungan antara variabel. Nah, teman-teman, sampai di uji hipotesis mengenai pembahasan tentang proposal saya, dan saya akan mengakhiri presentasi saya ini. Jika saya memiliki kesalahan dalam ucapan, dalam tingkah laku, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.